Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, kayakanlah diri kami dengan ilmu, hiasilah diri kami dengan kasih sayang, muliakanlah diri kami dengan takwa, dan berikanlah kami kesehatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekarang kita panggil satu-satu, mana tahu kalian mengisi absen tapi nggak hadir di dalam kelas ini. Triana, Aldo, materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi kita hari ini berkaitan dengan modernisasi. Nah, sebelum masuk ke modernisasi, kita akan kilas balik ke materi yang sebelumnya atau pada materi minggu lalu. Sasa, materi minggu lalu tentang apa, Sasa? Perubahan sosial, Bu. Rivaldo, materi kita minggu lalu apa? Ya, Rivaldo nggak membaca buku ya, nggak apa-apa, besok dibaca bukunya ya. Jadi materi hari ini masih berkaitan, masih ada hubungannya dengan materi minggu lalu, yaitu tentang perubahan. Nah, modernisasi ini salah satu bentuk dari perubahan itu sendiri. Apa manfaatnya dengan belajar modernisasi ini? Paling tidak kita mengetahui bahwa modernisasi ini memberikan kemudahan bagi manusia atau makhluk hidup untuk mengerjakan atau melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari yang sulit menjadi mudah. Itu manfaat yang bisa kita rasakan di dalam proses belajar dari modernisasi. Setelah belajar ini, Ibu harapkan nanti pada akhir materi ini selesai, diperhatikan nih. Ada nanti anak-anak itu harus konsep modernisasi, kemudian bisa menemukan modernisasi, dan kemudian nanti menyusun konsep modernisasi dengan bahasanya sendiri. Itu tujuan dan harapan dari materi pelajaran hari ini. Materi apa saja yang kita capai, yang kita pelajari, itu kita hanya membahas masalah pengertian dari modernisasi, kemudian dari modernisasi itu sendiri. Jadi dua materi saja yang kita bahas dalam belajar modernisasi. Nah, di dalam belajar ini nanti akan ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh anak ibu, yaitu kita akan melakukan diskusi. Di dalam diskusi nanti itu akan ada kelompok nanti itu terbagi menjadi 3. Nanti setelah kelompok dibagikan untuk diskusikannya, anak-anak ibu silakan pindah ke ruangan sesuai dengan link yang saya ibu berikan. Di situ kalian akan membahas apa yang akan dikerjakan di dalam diskusi tersebut. Di dalam diskusi itu nanti akan ada lembaran kegiatan atau kerja kalian, LKS kalian, untuk bisa kalian isi di situ perintahnya seperti apa. Nah, kemudian setelah selesai diskusi, nanti kalian akan menyaksikan hasil diskusi itu di kelompoknya masing-masing dan kalian pindah ke dalam kelas forum utama kita. Ya, di situ kalian pastikan, Ibu harapkan nanti di situ ada respon atau tanggapan dari masing-masing kelompok. Sampai di sini jelas informasinya? Jelas, Bu. Diskusi. Oke. Baiklah, untuk mengantar apa itu modernisasi, baik akan menjelaskan sedikit apa itu modernisasi. Ya, modernisasi itu berasal dari kata modern, berarti terbaru, mutakhir, dan cara berpikir yang sesuai dengan tuntutan zaman. Asal katanya berasal dari bahasa Latin modernus, terbagi menjadi 2, modo berarti cara, termus berarti menunjukkan adanya waktu ini. Jadi kita lihat pengertian modernisasi itu salah satu pendapat dari para ahli. Itu katanya itu merupakan perubahan dari cara-cara tradisional, cara-cara baru yang lebih maju dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ada itu dan sedikit tentang modernisasi. Jadi ada perubahan pola atau cara-cara kerja kita ya, dari yang mulai tidak rasional menjadi rasional, atau menjadi yang dari tradisional menjadi lebih maju untuk peningkatan kualitas hidup manusia. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang bisa kalian pertanyakan dari gambar ini atau kalian bisa lihat? Ini gambar 1 ada gambar telepon, gambar 2 ada handphone.
Kira-kira gambar ini apa perbedaan keduanya? Yuk mulai dari Eh, pada gambar tersebut terdapat perbedaan yaitu dahulunya kita menggunakan telepon dengan menggunakan kabel. Sekarang sudah ada smartphone yang lebih canggih tanpa kabel dan bisa dibawa kemana-mana. Selain itu, dari handphone tersebut kita bisa terhubung ke seluruh dunia, bukan hanya kepada orang terdekat saja. Jadi handphone lebih modern daripada telepon kabel. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berikutnya, mungkin Abdullah mau kasih masukan. Dengan melakukan kegiatan Zoom meeting, kita bisa menurut protokol kesehatan berdiam diri di rumah dengan membuka aplikasi Google Zoom Meeting, maka rapat pun tetap berjalan dengan seperti biasanya tanpa adanya perkumpulan. Oke, berarti dengan adanya kecanggihan teknologi, kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas melalui kegiatan Zoom meeting. Oke, dari penjelasan tadi dan gambar-gambar yang Ibu tampilkan, kira-kira apa yang mau kalian tanyakan? Dari Juan Gilang, apa mau ditanyakan? Juandro ada, silakan. Juandro. Heru, mengapa modernisasi perlu dilakukan? Mengapa modernisasi perlu dilakukan? Yuk, siapa mau tanya lagi nih? Gilang, sudah tadi? Gilang, silakan bertanya, Gilang. Apakah modernisasi mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat? Oke, nah tadi Juandro menanyakan apa perlu melakukan modernisasi. Kemudian yang pertanyaan Gilang, apakah modernisasi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Nah, untuk bisa memperjelas jawaban atau menemukan jawabannya, nanti kita bisa melakukan diskusi apa pertanyaannya. Nah, sedikit Ibu kasih gambaran kenapa modernisasi perlu dilakukan. Modernisasi itu perlu dilakukan untuk mempermudah pekerjaan kita atau aktivitas kita. Jika tidak kita lakukan modernisasi, maka pekerjaan kita juga akan mengalami hambatan atau terlambat. Jadi makanya modernisasi perlu dilakukan. Modernisasi sudah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, mulai dari teknologi, mulai dari dunia pendidikan, sampai ke aspek kehidupan sosial kita pun sudah dimasuki oleh atau dipengaruhi oleh modernisasi. Misalnya nanti kalau kita bekerja, modernisasi itu membahas kehidupan individu seseorang dengan keluarganya. Di keluarganya dia tidak boleh melibatkan pekerjaan rumah ke dalam pekerjaan kantornya. Jadi seperti itu. Jadi pengaruhnya sangat besar sekali dan kalian sudah bisa merasakan dari apa yang terjadi modernisasi. Baiklah. Untuk mempertajam pertanyaan kalian dan untuk mempertajam pemahaman kamu terhadap modernisasi, sekarang kita masuk ke dalam diskusi kelompok. Silakan kelompok yang terdiri dari Wilda, Sasa, dan Triana bergabung di kelompok 1, kelompok 2. Silakan dibuka linknya sudah dulu. Kelompok 2 Abdullah, Anggi, dan Miftah. Silakan bergabung di dalam roomnya masing-masing. Kelompok 3, Juandro, Gilang, dan Paulus, silakan masuk ke dalam roomnya masing-masing. 7 menit. Ya. Oke, sebelum gabung kita lihat dulu ini. Ini yang kalian bahas di sini. Ini ada dua pertanyaan. Pertama, kalian harus mencari konsep modernisasi. Sudah terlihat apa belum? Belum ya? Bentar ya. Sudah terlihat? Ya, silakan diskusikan pengertian dari konsep modernisasi. Yang kalian diskusikan adalah konsep modernisasi dan contoh-contoh modernisasi dilihat di dalam rumah, sekolah, dan lingkungan. Silakan diskusikan. Sampai sudah selesai, silakan kembali ke ruang utama. Yuk, dipersilakan kelompok serta dulu sesuai urutan pertamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Endani, perwakilan dari kelompok 1. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yang dimana mengenai modernisasi. Modernisasi sendiri merupakan proses menuju masa kini atau menuju masyarakat modern, yang dimana ada 3 pendapat para ahli
yaitu salah satunya pertama adalah Surjono Sukanto, yang dimana menurutnya yaitu modernisasi yakni bentuk dari perubahan sosial, yang dimana pada umumnya modernisasi yakni perubahan sosial yang terarah atau directed change yang didasarkan dalam suatu perencanaan atau social planning. Dan yang kedua ada dari Konjaraningrat. Menurutnya yaitu modernisasi suatu usaha untuk hidup yang sesuai dengan zaman serta konstelasi dunia sekarang. Dan yang ketiga menurut Pio TR Zom PTK, yang dimana ada tiga menurutnya, ada tiga bentuk dari modernisasi: historis, relatif, dan analisis. Historis berarti modernisasi dilihat sebagai gerakan menuju ciri-ciri masyarakat yang dijadikan model. Relatif berarti upaya yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh rakyat maupun oleh elit penguasa. Analisis berarti melukiskan dimensi masyarakat modern dengan maksud untuk ditanamkan dalam masyarakat tradisional ataupun masyarakat pramodern. Adapun contoh-contohnya yaitu di sekolah seperti penggunaan gadget untuk pendidikan, penggunaan slideshow untuk meeting sekolah atau untuk diskusi dan kelas online. Di lingkungan yaitu adanya perubahan dari kaum petani menjadi kaum buruh, adanya kaum intelektual dan kelompok manajer. Dan di rumah adanya contoh televisi yang bisa kita mendapatkan berbagai berita, adanya kompor listrik yang memudahkan kita untuk memasak dan oven. Baiklah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Apa yang wabarakatuh. bisa disimpulkan Sasa dari kelompok 1? Organisasi itu apa? Kesimpulannya yaitu modernisasi adalah suatu proses perubahan di masyarakat yang mana masyarakat sendiri tersebut sedang memperbaharui dirinya untuk mendapatkan ciri atau karakteristik dari masyarakat modern. Oke, terima kasih kelompok 1 mempresentasikannya cukup bagus. Beli A+. Oke, sekarang silakan dari kelompok 3. Tanggapi. Apakah kamu setuju dengan kelompok 1 tentang modernisasi? Setuju, Bu. Kenapa bisa setuju? Karena dalam hal modernisasi seperti dikatakan oleh kelompok 1, yaitu adanya kebutuhan untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Itu merupakan suatu alasan saya untuk menyetujui pendapat dari kelompok 1. Oke, berarti kelompok 3 setuju. Ya, silakan kelompok 2 kasih masukannya atau tanggapannya tentang pendapat dari kelompok 1. Setuju, Bu. Karena pada saat masa pandemi ini kita susah untuk belajar tatap muka. Dengan modernnya zaman sekarang kita bisa belajar melalui aplikasi Classroom menggunakan gadget. Kita sudah menyelesaikan presentasi dari masing-masing kelompok. Sekarang kita apa yang bisa kita simpulkan? Ya, silakan dari perwakilan Juandro kelompok 3. Jadi, modernisasi adalah berkembangnya kehidupan manusia dalam hal kemudahan dan produktivitas. Dikarenakan salah satu dampak yang paling besar dari modernisasi yaitu adanya perkembangan teknologi, sehingga modernisasi berguna untuk menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Oke. Kemudian Sasa, apa yang bisa disimpulkan Sasa? Kesimpulannya, modernisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang dimana perubahan ini mencakup segala aspek kehidupan dari yang tradisional ke yang lebih modern. Intinya, semua pekerjaan kita bisa menjadi lebih mudah dan semua apapun yang kita inginkan bisa dicapai dengan lebih mudah dengan adanya kemajuan teknologi, informasi maupun komunikasi ini. Dari hasil diskusinya tentang pengertian modernisasi, jadi kita bisa menyepakati bahwa modernisasi itu berbahan yang tradisional ya ke arah yang lebih maju lagi untuk mempermudah pekerjaan atau aktivitas dari manusia. Apakah kalian setuju semuanya dengan kesimpulan yang kita sepakati ini? Baiklah, bagaimana hasil belajar kita ini? Menurut saya dengan adanya diadakan meeting ini atau diskusi ini, rasanya lebih asik gitu. Kita bisa mencoba hal-hal baru dan berbagai hal yang Sebagai pemantauan tugas kalian, kamu silakan dikerjakan 2 soal saja ya. Dan ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.